Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, khususnya serta mahasiswa-mahasiswi STI maupun Universitas Stikom. Untuk perkuliahan bisa kita mulai ya. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-15. Jadi ini pertemuan pemaparan materi yang terakhir ya. Nanti yang untuk pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester ya. Karena ya untuk materi udah diberikan semuanya ya, jadi untuk pertemuan ke-15 ini kita akan mereview materi untuk ujian akhir semester, setelah nanti tentang kisi-kisi nanti ujiannya gimana dan sebagainya. Jadi kita untuk menyingkat waktu, kita mulai aja untuk pertemuan hari ini. Jadi kita akan untuk materialnya akan membahas tentang review materi ujian akhir semester ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya adalah mahasiswa semuanya. Jadi semua materi ya nanti dalam ujian nanti akan diujikan ya dari pertemuan yang ke-9 sampai nanti yang ke-14 ya. Karena untuk materi 15 kita sudah selesai untuk materinya. Jadi silakan nanti untuk materinya dipelajari bisa untuk pertemuan yang ke-9 sampai dan 14 ya. Jadi untuk UAS itu materinya adalah dari materi ke-9 sampai yang ke-14. Kita review aja ya, untuk materi ke-9 kita kemarin membahas tentang permutasi ya dan kombinasi ya. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami dulu ya rumus-rumus dasarnya ya. Jadi permutasi itu mungkin ada beberapa ya, lebih banyak pada kombinasi ya. Permutasi mungkin ada 4 atau 5 rumus dasarnya ya. Jadi ada nanti, karena permutasi itu persyaratannya dia kalau ada kalau ada yang dipakai bisa dipakai lagi dan sebagainya. Jadi rumus pertama adalah n faktorial ya. Jadi ini tidak ada persyaratan sama sekali ya. Jadinya mungkin ada 4 anggota ya, ada n, ada ada 4 buku A, B, C, D, mau disusun ya. Jadi disusun ada berapa ya, dibolak-balik walaupun jadi ada persyaratan ya, susunnya A, B, C, D, B, C, D, A dan sebagainya, itu sama bisa dihitung sebagai penyusunan ya. Jadi kalau itu berarti ada memakai rumus faktorial, n faktorial. Jadi n faktorial itu n adalah perkalian dari 4 ya, kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Atau nanti kalau 10 ya 1, kali 2, kali 3, kali 4 dan sampai nanti sampai n-nya berapa, 10 dan sebagainya. Itu bagi untuk permutasi yang tanpa persyaratan ya. Jadi semua anggota yang ada bisa dipakai ya, untuk diselang-seling ya. Jadi itu yang untuk persyaratan apabila tidak ada persyaratan ya dalam permutasi. Yang kedua, permutasi sebanyak R, ada persyaratan yang dipilih adalah dari 10 pilih cuma 4 ya. Kita memakai rumus ini NPR ya. Jadi NPR itu adalah N permutasi punyanya anggota, permutasi dari R anggota yang dipilih. Maka rumus yang kita pakai adalah N faktorial dibagi
kurung buka n minus r faktorial. Jadi umpamanya n-nya 4, r-nya 2, maka kalau ada persyaratan itu ya, yang dipilih cuma 2, maka rumusnya adalah n4 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 faktorial ya, dibagi n minus r. N itu 4 dikurangi 2, sehingga dibagi 2 faktorial ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali 4 adalah 12. Itu permutasi ya. Artinya permutasi yang ketiga adalah bila umpamanya dalam ada berbentuk lingkaran ya, umpamanya kita membentuk suatu susunan umpamanya tempat duduk dan sebagainya dengan berbentuk lingkaran, maka rumus dasarnya adalah memakai rumus ini n minus 1 faktorial. Jadi umpamanya n-nya 5, maka jumlah susunan orang yang duduk di tempat lingkar adalah n minus 1 faktorial, yaitu umpamanya 5 dikurangi 1 jadi 4 faktorial, sehingga dihasilkan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sehingga dihasilkan 24 ya. Itu ya kalau permutasi, bila posisi dari kedudukan yang mau dipakai untuk menyusun suatu urutan ya, umpamanya berbentuk lingkaran, yaitu kita memakai rumus dasarnya adalah n minus 1 faktorial. Yang keempat adalah bila jumlah permutasi dari suatu himpunan yang terdiri dari n objek ya, dan yang diambil sekaligus banyak r dengan pemulihan objek yang telah terpilih ya. Jadi ini persyaratannya itu ya, umpamanya ada r banyak n ya, terus dipilih r banyak r, tapi setelah dipilih dia dapat dipakai lagi, maka rumus dasarnya adalah n faktorial r ya, pangkat r ya. Jadi asalnya n pangkat r, tapi bukan faktorial, tapi n pangkat r. Jadi n-nya 5, r-nya 2, jadi 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Itu ya kalau persyaratannya adalah bila n objek dipilih sebanyak r objek dan objek yang sudah dipilih dipakai lagi, bisa dipilih lagi. Dan ya rumus yang kelima, permutasi sebanyak r dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Jadi ini biasanya untuk soal-soal yang membahas tentang urutan suatu grup ya, biasanya pemain nama dan sebagainya, itu namanya nama teman ya, teman, maka bisa dipakai rumus ini n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial sampai n k faktorial ya. Jadi ini cara mengerjakannya adalah n faktorialnya. Teman itu ada berapa? 5 kan, berarti 5 faktorial. Terus teman itu ada huruf yang sama, ada nggak? Kalau tidak ada berarti T-nya 1 ya, E-nya 1, M-nya 1, A-nya 1, N-nya 1. Jadi semuanya n faktorial dibagi n1-nya 1, n2-nya 1, n3-nya 1, n4-nya 1, dan n5-nya 1, karena semua hurufnya tidak ada yang sama ya. Kalau ada sama namanya A-nya 2 ya NA, berarti 2 faktorial. Bagi kalau ini N semuanya 1 ya hasilnya adalah 1 ya. Jadi teman itu N faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ya, kalikan berapa hasilnya adalah 90 ya. Jadi permutasi dari R ya biasanya ini dipakai untuk menyusun suatu huruf ya. Ya biasanya ada yang
yang sama biasanya kalau hurufan itu ya untuk permutasi. Yang untuk kombinasi, jadi untuk kombinasi itu cuma ada satu rumus aja yang dipakai ya, karena kalau sudah bebas jalan kombinasi, kalau objek yang sudah dipakai atau cuma dibolak-balik tapi isusnya tetap sama, maka sehingga tetap satu ya. Jadi kalau kombinasi itu rumus dasarnya adalah C N R sama dengan N faktorial bagi R faktorial kali N minus R faktorial. Jadi contohnya umpamanya kombinasi dari 4 barang ya, 4 buku ya, maka penyusunannya ada berapa ya. Jadi namanya A, B, C, D. Maka B, C, D, A itu sudah tidak dianggap sama ya, jadi tidak dihitung ya. Jadi kalau kombinasi umpamanya ada A, B, C, D, maka kombinasinya adalah N 1, 2, 3, 4 ya. Umpamanya dipilih 2, umpamanya A, B dari 4 dipilih 2 ya, maka A, B, B, A itu dianggap sama ya. C, D, D, C itu dianggap sama. Jadi bisa dicari ya, N 1, 2, 3, 4 4 bagi R 2 itu bagi 2 kali N bagi 2. Bagi 2 kali 2, 4 4 bagi 4 hasilnya adalah 6 ya. Jadi kalau ada 4 anggota ya, dipilih 2, untuk kombinasinya adalah cuma ada 6 kali ya. Kalau untuk permutasi mungkin lebih banyak. Jadi kalau kombinasi adalah kalau susunannya anggotanya sama, maka walaupun itu dibolak-balik maka dianggap sama, dianggap satu ya. Contohnya seperti A, B, B, A itu dianggap sama. C, D, D, C itu dianggap sama. Jadi kalau susunan anggotanya sama, dibolak-balik hasilnya tetap sama. Itu ya untuk permutasi dan kombinasi. Selanjutnya untuk yang materi kedua tentang fungsi ya. Jadi ini untuk UAS ada 2 materi sebenarnya ya, permutasi dan fungsi, karena yang terbanyak adalah fungsi, karena ada fungsi linear dan fungsi non-linear ya. Mungkin materinya lebih banyak, jadi fungsi itu ada yang perlu dibahas atau diperhatikan adalah ini, cara membuat suatu fungsi ya. Jadi membuat suatu persamaan itu ada 2 cara ya. Jadi yang perlu diperhatikan ada pertama metode 2 titik ya. Itu metode 2 koordinat ya. Jadi ada ordinat A dan ordinat B. Maka dari 2 ordinat ini nanti bisa dibuat suatu persamaan linear ya. Maka rumus dasarnya adalah Y minus Y1 dibagi Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 dibagi X2 dikurangi X1. Jadi kalau bisa kita ringkas ya seperti ini, Y minus Y1 sama dengan Y2 minus Y1 dibagi X2 minus 1 kali X minus X1 ya. Jadi dari ini langsung bisa dibuat suatu fungsi atau persamaan linear ya. Dan Y2 minus Y1 dibagi X2 min X1 itu nanti disebut juga dengan gradien ya, atau M ya. Jadi gradien itu nanti yang dimaksud gradien adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Jadi delta Y dibagi delta X ya. Sebenarnya delta Y delta X itu diambil dari koordinatnya ya, koordinat A dan B. Dan gradien itu adalah nilai angka dalam variabel ya. Jadi gradiennya tempatnya adalah di variabel ya. Jadi kalau diberi sendiri namanya nanti konstanta. Dari dalam fungsi itu nanti ada namanya
gradien, konstanta, dan variabel. Jadi variabel itu yang masuk variabel itu variabel X dan variabel Y. Terus koefisien itu atau gradien itu adalah angka yang di depan variabel. Artinya 2X, 2Y, dan sebagainya itu dinamakan dengan koefisien atau gradien. Sedangkan konstanta adalah nilai angkanya. Pertama dengan metode 2 titik. Kita diketahui itu ya ada soal namanya ditanyakan kita bahwa diketahui cuma ada 2 titik, maka dari 2 titik itu bisa dibentuk suatu suatu persamaan linear ya. Yang kedua dengan metode 1 titik dan 1 kemiringan atau gradien ya. Jadi kemiringan itu namanya juga gradien atau koefisien ya. Jadi kalau dalam soal ada pertanyaan cuma ada 1 titik dan 1 kemiringan, maka kita bisa memakai langsung rumus ini aja seperti ini. Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Mana M tadi kan itu kan, M itu gradien ya atau koefisien, itu Y2 minus 1 bagi X2 min X1 ya. Jadi sama sih metode 1, 2 titik dengan 1 titik. Cuma kalau yang situ 1 titik sudah diketahui nilainya ya, gradiennya ya. Kalau yang metode 2 titik belum diketahui gradiennya. Ini untuk persamaan linear ada 2 metode, yaitu metode 2 titik dan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya. Terus nanti ada namanya untuk menghitung ya nilai dari X dan Y ya. Namanya ada 2 persamaan, mau diketahui nilai X dan Y-nya apa.